Oke, sebelum lu semua menyaksikan konten di video ini, gue akan perkenalkan dulu salah satu produk minuman yang berkhasiat, yang minuman kesehatan, yaitu produk dari Volten, yaitu berupa kopi ya. Kopi ini bukan sembarang kopi. Kopi ini berkhasiat menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan penyakit-penyakit berat seperti stroke, bahkan jantung. Udah banyak banget testimoninya sembuh dengan kopi ini. Nah, ini salah satu bisa jadi ikhtiar ya buat kalian yang yang memiliki penyakit berat gitu. Nah, kenapa kopi ini bisa bermanfaat buat kesehatan? Soalnya kopi ini terbuat dari jahe hitam yang diproduksi di Thailand, dan jahe hitam itu terbukti bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dan kopi ini juga sudah melakukan beberapa kali riset yang hasilnya memang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, jangan sampai buang-buang peluang untuk buat kalian yang punya penyakit berat sekalipun, bahkan apalagi penyakit yang bisa dikatakan cukup ringan, segera pesan kopi ini ke nomor yang tertera di sini. Dan kalau kalian mau menjual kembali, bisa dibuka banget open reseller di gue salah satunya, atau di agen kalian yang terdekat. Buat kalian yang kurang suka kopi, di Volten ini juga disediakan susu ya. Susu ini juga enak, susunya juga harum, dan susu ini hasil dari perahan susu sapi New Zealand yang rasanya memang enak banget. Kalau dari kopi ini, hasil dari kopi hitam Brazil, dan ini kalau susu ini dari susu sapi perahan dari New Zealand. Manisnya pun bukan manis buatan kedua minuman ini. Manisnya ini menggunakan yang disebut nano sweetener, yaitu dari tebu hitam yang diolah menjadi manisan yang berkali-kali lebih manis dari gula. Jangan ragu buat nyobain dari dua minuman ini. Jangan ragu juga untuk menjaga kesehatan kita dengan minuman ini. Semuanya bisa dikonsultasiin. Buat kalian yang mau konsultasi atau mau mendapatkan kembali, silahkan bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca, dan gue pastiin kalian gak akan nyesal bisa memilikinya, bahkan mendapat keuntungan juga dari jualannya. Apalagi dari susu ini yang luar biasa harumnya dari kopi ini, yang sebenarnya enggak strong juga kopinya. Kalau testimoni yang paling real itu adalah ada satu teman gue dan banyak keluarga gue yang udah mencobanya. Mereka punya penyakit berat, bahkan penyakitnya jantung, dan ada yang penyakitnya katakanlah udah semacam komplikasi gitu ya. Tapi dengan minum ini, alhamdulillah dengan proses yang alami, mereka sembuh dengan izin Allah tentunya, lewat ikhtiarnya, lewat minuman ini, mereka semuanya sembuh. Dan minimal ada peningkatan kesehatannya gitu ya dari di antara mereka. Bahkan ada yang tadinya bahkan ibu gue sendiri yang tadinya mau operasi gitu ya, yang tadinya mau operasi malah batal operasinya karena habis minum kopi ini. Bahkan ibu gue itu sebenarnya selama ini belum pernah minum kopi, tetapi dia nggak enak minum kopi ini gitu, dan dia bisa meminumnya tanpa merasakan efek samping, meskipun ada sempat pusing sedikit. Tapi pusing itu bukan karena dari kopinya, tapi karena ibu gue yang belum terbiasa minum kopi. Tetapi akhirnya sembuh dan batal operasinya gitu, dan sembuh total sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi jangan ragu untuk memesan minuman ini. Nomornya sudah ada, tinggal dikonsultasikan. Buat kalian yang mau menjual kembali, sebagai reseller terbuka banget open resellernya. Jaga kesehatan barang-barang, kita ikhtiarkan barang-barang kesehatan kita, dan tidak lupa juga kita berdoa agar kita selalu diberi kesehatan. Oke, selamat menyaksikan. Oke, ini segmen based on story. Ya, kalau misalkan kalian melihat raut wajah gue yang mungkin kurang bagaimana, sorry. Tapi gue ngebuat konten ini, insya Allah gue nggak terpaksa, tapi gue dengan senang hati memberikan share-nya kepada kalian. Ya, cukup bad mood tadi membahas mendapat breaking news tentang pembatalan timnas Indonesia
atau Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, ya lu bisa saksiin gimana lengkapnya di YouTube gue di Philhak Channel Sport ya. Deskripsinya gue taruh di bawah. Lu bisa saksikan bagaimana reaksi gue dan semoga jadi introspeksi bersama aja. Oke, di kali ini based on story ini adalah yang kedua ya meskipun ini di bulan Ramadan, tapi ya kita jangan ambil dari sisi negatifnya, tapi sisi positifnya aja kita ambil sebagai sebuah pembelajaran bersama untuk kehidupan ini ya. Oke, jadi cerita ini gue dapat dari teman gue, tapi gue saksiin langsung kejadiannya, katakanlah gitu ya. Ya mungkin ini ada 3 peran ya di sini. Teman gue itu cowok, ya gue kasih nama samaran semuanya, yaitu cowok itu gue Baim ya. Kemudian cewek yang terlibat sama dia ini, sama si Baim ini adalah Lina, dan ada satu lagi sebenarnya ini saudaranya si Baim ini ya. Dia itu namanya Gadis. Namanya Gadis, oke? Ceritanya gini, teman gue si Baim ini, ya kita waktu itu satu angkatan ya, baru mulai perkuliahan. Nah, di kampus dia, si Baim ini, dia itu katakanlah pacaran dengan seseorang, gitu kan. Gue lihat statusnya dia, wah ini pacar baru nih, ini orang gitu kan ya. Gak sengaja gue tuh bertemu dia di depan kampusnya dia. Gue sapa dia, gitu kan segala macam. Mug gitu kan segala macam. Wah lu ganti lagi cewek lu, gue bilang kayak gitu. Gini deh, Mug gue pengen cerita ya. Tiba-tiba dia ngomong gitu, ya gue bilang ya oke aja sih. Gue nggak ada acara hari ini gitu kan ya. Oke. Gue cerita deh sama, oke kita janjian di tempatnya dia. Dan ternyata yang mengejutkan gue adalah dia pacaran dengan perempuan yang dia udah punya pacar. Ternyata si Lina ini gitu kan ya. Dia pacaran sama si Lina ini. Padahal sebenarnya si Lina ini udah punya pacar bertahun-tahun. Hubungannya udah bertahun-tahun loh. Gitu ya. Ya gue terheran-herannya. Berarti lu jadi cowok kedua gitu kan ya. Iya, kayak gitulah katanya dia. Wah, kaget dong gue di situ. Ya terus apa maksud lo gitu kan ya. Dia ceritain awalnya bahwa ya dia ngedeketin cewek biasalah gitu kan ya. Dia ngerespon. Dia nggak tahu, jadi si Baim itu nggak tahu si Lina ini punya pacar gitu kan ya. Nah, satu ketika dia dapat info dari temennya si Lina ini bahwa si Lina itu sebenarnya punya pacar. Dan terus si Baim ini nanya ke si Lina, betul nggak dia itu punya pacar? Ya benar sih gitu kan. Ya udah. Akhirnya sebenarnya si Baim ini dia itu ngejauh sih ya. Ya udah, ngejauh aja deh gitu ya. Seiring berjalannya waktu, tapi ternyata si Lina ini malah ngerespon terus ke si Baim ini, terus yang bilang ya sebenarnya dia ingin dia itu ingin menjalin hubungan sama si Baim ini gitu kan. Dia udah nggak cinta lagi sama si cowoknya gitu. Cowoknya pun gue sampai saat ini nggak tahu siapa namanya, tapi yang nggak penting juga sih. Nah, ya udah yuk singkat cerita ya kita jalanin aja lah gimana bisanya gitu kan kata si cewek ini, si Lina ini. Akhirnya berjalanlah mereka gitu kan. Berjalan berpacaran lah. Si Baim ini udah kenal orang tuanya si Lina, dong itu juga sebaliknya. Si Lina juga udah kenal sama orang tua si Baimnya ini gitu kan ya. Udah kenal deket, dikenalin dan segala macem. Jadi si Baim ini tipe orang yang ngenalin pacarnya langsung ke orang tuanya. Dan berkali-kali seperti itu gue lihat sendiri gitu kan. Oke. Nah, pada waktu itu seiring berjalannya waktu ya mereka teleponan lah, mereka ya ucapin pada waktu zaman gue itu waktu sekitar tahun 2012-an 2013-an itu masih musim ya sayang-sayangan di Twitter gitu kan ya. Masih musim kayak gitu. Sayang-sayangan di status BBM kalau waktu itu masih 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 musim banget lah pada waktu itu. Nah, dia minta pendapat gue si Baim ini gitu, ketika ketemuan. Menurut lu harus gimana nih Mug gitu kan ya gitu ya. Ya gue sih kasih saran. Sebetulnya gue bilang, ya itu pilihan lo.
Kalau lu mau bertahan sama ini cewek, lu harus siap sakit hatinya. Karena kemungkinan lu bisa diputusin ditinggalin gitu aja, gue bilang kayak gitu. Lu bisa diputusin gitu aja dan dia kembali ke cowok yang lama gitu. Karena mau nggak mau, em, ya itu hubungannya sudah lama, udah saling kenal gitu. Yang gue takutin dia itu ya lagi bosan, terus mencari pelampiasan, itu yang gue takutin. Nah, gue bilang seperti itu ke teman gue itu ya, karena gue tipe yang apa ya, belak-belakan sih ya. Meskipun itu ke teman gue sendiri. Ya karena gue ingin yang terbaik. Jadi gue itu bukan tipe orang yang menjaga perasaan terus menyembunyiin keburukan pacarnya dari temen gue. Enggak, gue nggak seperti ini. Gue gak seperti itu. Justru gue bilang, ya meskipun gue bilangnya, ya lu lihat aja deh gitu kan ya. Jadi gue nggak menganggap dari sumber gue itu adalah sumber yang valid gitu ya. Nah, di sering berjalannya waktu, apa? Gue bilang lagi gini, cuman kayaknya dia udah mulai jenuh tuh karena misalkan gini, cowoknya itu kan jadi cowok Selina itu kan jauh di atas dia gitu kan ya. Jadi kan gini, si Lina ini gue bilang nyamannya itu karena apa? Lu sepemikiran sama dia karena seusia, oke? Okay? Nah sementara pacarnya si Lina itu pemikirannya udah jauh, tapi belum bisa diterima sama si Lina ini, gitu. Dia bisa lebih menerima terima masukan dari lu karena dia seusia dengan lu. Ya katakanlah egonya kalian masih sama, sehingga dia merasa ada temen. Nah, cuman ini masih ambigu. Cuman kan ini masih ambigu juga. Mau berapa lama kayak gini? Dan sebenarnya bisa aja lu dapetin cewek yang masih belum punya pacar, gue bilang. Cuman ya gue dinginkan lagi suasana bahwa ya namanya juga cinta. Kalau udah cinta ya siapa sih yang bisa apa ya? Yang bisa mengaruhin? Ya gue dinginkan suasana aja kayak gitu. Ngobrol panjang kita sampai malam di suatu tempat ya. Terus dia sampai, nah ini kesalahan gue di sini mungkin ya. Terus menurut lu katanya kan gitu, dia bakal milih siapa? Gue sih bilangnya gini, ada kemungkinan besar ya dia milih lu, ke si Baim itu. Bakal memilih lu, cuman karena dia udah lama sama pacarnya, masih besar juga kemungkinan masih besar juga kemungkinan dia balik balik lagi ke pacarnya itu. Meskipun gue ya mungkin 60% ke lu lah. Nah, salahnya gue mungkin di situ. Jadi artinya dia kan semakin pede kita kan ngejalanin sama cewek itu. Ya hari itu eh oke lah, kita selesai pembicaraan. Nah, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sehabis itu, 2 bulan atau 3 bulan, 2 bulan ketiga kalau nggak salah, gue bilang, ini si Baim ini kenapa bisa susah dihubungin ya gitu ya. BM-nya nggak dibalas gitu kan ya. Dan juga ya pokoknya ditelepon pun nggak diangkat dan segala macem. Kenapa nih orang gitu kan ya. Tapi jadi gini, si Baim itu kan saya sama gue, sama si gadisnya juga. Jadi mereka bertiga itu saya SMA sama gue dua-duanya. Mereka berdua ini saudaraan, si gadis sama si Baim ini ya. Nah, karena gue juga kenal sama saudaranya si Baim itu, yang si gadis itu, gue hubungin lah. Dis, lu tahu sesuatu nggak soal si Baim gitu kan ya? Ya dia cerita lah semuanya. Aduh, ini mungkin ya jadi gue tahu betul sama itu orang, sama si Baim itu ya. Dia itu kalau misalkan ya rela berkorban lah gitu buat kekasihnya, buat pasangannya lah segala macam. Nah, ceritalah si gadis itu, aduh, mau si Baim itu dia lagi galau berat katanya kan gitu. Ya lu tahu kan kisahnya sama Selina? Ya gue tahu, gue bilangnya. Ya ternyata Selina itu kembali lagi ke pacarnya ya karena jadi ya ini mungkin dinamika pacaran waktu muda tuh gitu ya. Jadi kalau udah lama kalau udah lama berhubungan dengan seseorang, jadi dia mencari selingan dulu gitu. Nah, si Baim ini ternyata jadi selingannya doang. Jadi selingannya doang. Akhirnya ya balik lagi ke pacarnya. Wah, gue merasa bersalah di situ. Eh, sam- karena udah ngasih saran yang mending dia bertahan gitu kan sama si Lina itu gitu kan ya. Em,
ya dia tuh sekarang nggak mau dihubungin dan segala macem katanya kan gitu, kata kata si gadis itu. Terus gimana dong kabarnya dia, si Baim itu? Iya kayak gitu aja, dia tuh nggak mau keluar dan segala macem lah. Ya kalau ditanyain sama si soal si Lina itu marah-marah dan segala macem ya karena galaunya itu. Bahkan, oh gitu ya, kayak gue bilang teh. Yaudah lu kan temennya dia kata si gadis itu. Tolong jaga saudara gua ya. Tolong katanya gitu ya. Ya, jangan sampai kenapa-kenapa lah itu dia itu gitu kan ya, kasihan katanya gitu ya. Ya semampu gue lah, gue bisa nemenin dia, tapi dia gue hubungin aja susah gitu kan. Ya tapi sering berjalannya waktu akhirnya gue bisa ngehubungin juga, dan secara kebetulan banget gue lagi di luar, dia lagi di luar, ketemulah di satu tempat lagi akhirnya secara nggak sengaja. Diceritain tuh semuanya sama dia akhirnya. Dan gue bilang ya ini pembelajaran bersama aja lah ya, buat gue juga, buat lu juga. Em, ya gue juga kan udah nyaranin lu buat bertahan ya. Di situ gue juga bersalah gue bilang gitu ya ketika bertemu. Ya terus ternyata ternyata dia kumpul lagi sama gua, main lagi sama gua. Yang mengejutkan adalah efek dari situ dia mau rencana pindah kuliah. Waduh, gue bilang ya lu pertimbangin lagi deh, bising takutnya itu keinginan emosi lu doang, gue bilang. Enggak, gue udah fix loh segala macam gitu kan ya. Waduh, ini gue bilang bakal jadi sepanjang ini nih, gitu kan ya. Sepanjang sepanjang ini persoalan ini dari waktu dikecewain sama cewek sampai dia pindah kuliah gitu kan ya. Ya tapi ya gue ikutin dulu lah. Gue nggak langsung menjudge dia itu gimana apa ya dan segala macam, enggak lah gitu ya. Ya gue mengerti keadaannya dia gitu kan. Kalau gue ada di posisi dia pun mungkin ya semoga jangan sampai lah gitu ya. Dan ternyata beberapa bulan kemudian ya dia dikenalin gitu ya sama cewek lagi dari temennya si gadis itu. Ya teman gue juga. eh Dikenalin lah sama satu cewek yang akhirnya ya si Baim itu sedikit demi sedikit bisa melupain si Lina lah gitu ya. Meskipun bukan pelarian enggak gitu, karena gue tahu banget gimana orang itu. Akhirnya dia berpikir ulang, mau gimana ya, mending gue jadi pindah atau enggak nih kuliahnya. Ya sudah sesuai prediksi gue sih, itu keinginan emosi dia doang gitu kan ya. Ya gini aja deh, gue bilang kalau mau tambah dewasa ya jadikan si Bayim sama Selina ini di mereka sejurusan di kuliahnya. Ya gue bilang kalau lu mau matangin kedewasaan lu ya lu jangan pindah, gue bilang gitu ya. Maksudnya gini, dengan lu ngebiarin diri lu bareng-bareng sama orang yang udah ngecewain lu, meskipun itu sulit, cuman ya akhirnya bisa nguatin hati lu juga gitu. Nanti lu bisa berpikir, mudah-mudahan lu bisa berpikir lebih matang lagi ke depannya, kan bisa seperti gitu. Gue bilang gitu ke si Baim ini. Dan dia mencerna, ya tapi gue bilang gini, ya kalau lu mau tambah dewasa, mau matangin kedewasaan lu, ya lu jangan pindah, gue bilang. Tapi kalau lu memang mau pengen suasana baru, buat ngelupain semuanya, ya lu pindah aja. Ya mudah-mudahan di situ juga bisa lu dapat pemikiran yang baru dan pemikiran lu lebih terbuka lagi, bisa aja. Setiap orang beda-beda lah caranya. Gitu. Tapi akhirnya dia pilih jalan yang pertama, yaitu nggak pindah kuliah akhirnya gitu ya. Nggak pindah kuliah, dia tetap kuliah di tempatnya dia, ya tetap bersama-sama dengan mungkin dibilang mantan, ya dibilang mantannya lah gitu. Sampai mereka lulus gitu ya. Dan ya itu benar-benar hmm, ya benar-benar suatu perjalanan yang perih juga ya. Dan akhirnya juga memang si Baim ini punya cewek nggak lama setelah libur semester gitu. Dan semakin dia bisa melupain si Lina itu gitu kan ya. Lama juga sih pacaran mereka sampai lulus lulus kuliah ya, si Baim itu sama ceweknya itu. Meskipun pada akhirnya mereka akhirnya putus juga. Mereka putus juga dan juga dengan jodohnya masing-masing gitu ya sampai saat ini. Tapi ya buat gue yang menyaksikan kejadian itu dapat pelajaran berharga juga ya, bahwa memang suatu pengorbanan itu enggak menjamin juga bakal dibalas. Ketika nggak dibalas,
luar biasa juga efeknya gitu ya. Cuma ya manusia itu kan punya keadaan psikisnya masing-masing yang nggak bisa kita ukur ya, nggak bisa kita pikir juga dengan demikian dia itu cemen karena kejadian itu, tindakannya atau reaksinya juga dianggap kita berlebihan dan segala macam ya. Ya mungkin yang gue bisa sampaikan bahwa itu udah menjadi pertimbangannya dia, masalah benar atau salah itu bukan hak kita untuk menilai. Cuman kembali lagi apa yang terbaik buat dirinya masing-masing, apa yang terbaik buat diri kita masing-masing, itu lakuin gitu. Cuman apa ya, bukan hal yang bagus, pasti bukan hal yang bagus kalau udah terjebak dalam cinta gitu ya. Artinya bukan hal yang bagus sudah terjebak dalam cinta itu artinya ya kita nggak mandang lagi baik buruk, kita nggak mandang lagi benar salah karena sebuah cinta gitu ya. Nah itu udah nggak bagus kalau kita udah ke arah sana gitu. Ya tetaplah kalau misalkan kita mencintai seseorang, tetap juga kita harus perhatikan benar benar salahnya, baik buruknya dan segala macamnya. Dan itu ya suatu perjalanan ya, ada baik, ada buruk, ada naik, ada turun, ada bahagia, ada menderita gitu. Itu apalagi dalam hal hubungan, itu pasti kemungkinan besarnya dialami oleh semua gitu kan. Seenggaknya sebagian orang lah. Ada juga yang sekali jalan, sekali dapat pacar langsung menikah. Nah itu yang gua kagum sih sebenarnya, yang gua kagum perjalanan orang seperti itu. Jadi katakanlah orang yang beruntung banget itu artinya ketika mereka sekali nemu orang yang pas untuk mereka, mereka nggak mereka nggak menyia-nyiakan itu dan orang yang menjadi pasangannya pun meskipun udah berkali-kali berpacaran tapi dia pun nggak menyia-nyiakan kehadiran pasangannya yang baru menjalani pacaran itu. Nah, itu sebuah simbiosis mutualisme ya. Sebuah hubungan timbal balik yang seharusnya ada setiap hubungan gitu. Ya dan gue bilang sih itu suatu anugerah ya. Ketika ada seseorang yang baru menjalani pacaran tapi langsung bisa sampai menikah gitu kan. Itu luar biasa banget sih menurut gue. Um, dan ya segimana Tuhan sudah menunjukkan langsung udah deh lu sama jodoh lu aja langsung gitu kan. Ada juga yang sampai misalkan ada yang luar biasa yang bergejolak-gejolak dulu gitu kan. Ada yang masalahnya gede-gedean dulu gitu kan. Ada yang mungkin misalkan sampai mungkin istilahnya sampai menikah pun belum selesai pencariannya gitu kan. Ya macam-macam lah pengalaman hidup ini gitu kan. Hanya yang bisa gue share adalah jangan sampai apa, kita jangan sampai menyimpulkan suatu hal dari satu sudut pandang aja sih, gitu aja. Kita juga nggak tahu bagaimana kehidupan manusia itu 24 jam, nggak akan ada yang nggak akan pernah ada yang tahu, gitu. Jadi ya kita urusin diri kita masing-masing aja lah. Dan saling mendoakan aja untuk yang terbaik bagi apa yang sedang dialami seseorang dan juga apa yang sedang kita alami gitu. Semoga kita kalau kalau ada keburukan dari orang lain atau ada pengalaman buruk dari orang lain, semoga nggak menimpa kita. Semoga kita mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari orang yang mendapat pengalaman buruk tersebut gitu. Ya gue pun nggak terlepas dari pengalaman buruk itu. Semoga aja gue pun mendoakan semoga yang mau menyaksikan ini bisa mendapatkan hikmah dari segala macam cerita-cerita yang gue share di sini. Gak ada maksud gue untuk sekali lagi nggak ada maksud untuk menyudutkan satu pihak ya. Hanya ya gue pun menyamarkan nama-nama orang aslinya gitu. Tapi ini murni untuk diambil pembelajarannya gitu kan ya. Betapa masa muda itu luar biasa gejolaknya, um, luar biasa dinamikanya gitu kan ya. Dan biasanya pengaruhnya luar biasa gede juga gitu ya. Segitu dulu yang bisa sampaikan. Oke. Thanks for watching.